pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Seperti biasa, pagi ini saya dibangunkan oleh suara kicauan burung-burung milik tetangga depan saya. Dan itu menandakan arah jarum jam melewati angka 4. Dan itu adalah saatnya saya untuk bangun. Begitu indah dan hangat cara Tuhan membangunkan saya dan menyapa saya. Kasih setia Allah bukan basa-basi. Itu sungguh nyata bisa saya rasakan. Dan hal inilah yang menjadi inspirasi bagi saya untuk berbagi kasih kepada keluarga kecil saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di GKJ Semarang Timur. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih, saya teringat satu hal, yaitu pitutur Jawa tentang kasih. Tresno iku kadang koyo triping telo, iso ajur yen ora ngati-ngati oleh nggawa. Kasih itu bisa hancur kalau kita tidak hati-hati dalam membawa. Nah, agar kita mengerti apa itu kasih dan bagaimana kita menjalaninya, agar kita pulih merasakan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan saya baca dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya, amin. Mengasihi dan dikasihi adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa kasih, hidup manusia akan terasa kering, sedikit brutal, dan bisa jadi antisosial. Demikian juga dengan tanaman dan binatang. Mereka akan tumbuh baik dan dapat berkembang biak apabila kita merawat dan memelihara mereka dengan penuh kasih. Hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi merupakan ringkasan dari seluruh peraturan-peraturan yang ada. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita dengan belajar hukum kasih ini? Yang pertama, mengasihi Tuhan itu artinya mengasihi orang-orang yang dicintainya. Meskipun dalam pandangan kita mereka tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama ada kisah Nabi Yunus yang berani menolak perintah Allah untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan kepada mereka agar mereka bertobat. Yunus tahu dan sadar betul bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Asal mereka mau bertobat, maka Allah akan mengampuni bangsa Niniwe. Nabi Yunus tidak rela. Dia lebih memilih mati daripada melihat bangsa Niniwe bertobat. Sungguh sangat ironi.
apa hak manusia kalau Allah begitu mengasihi orang-orang yang berdosa? Kita tidak berhak untuk menghakimi ataupun membenci mereka. Hal kedua yang Tuhan kehendaki dari kita adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, seperti mengasihi diri kita sendiri. Dalam mengasihi sesama, Tuhan menghendaki kita menempatkan mereka sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena kita memandang mereka sebagai satu yang sangat berharga, maka kita senantiasa ingin memberikan yang terbaik, senantiasa berharap yang terbaik bagi mereka, dan senantiasa mendoakan mereka. Karena kita mengasihi mereka, maka kita siap untuk menjadi pendengar yang baik atas segala keluhan-keluhan mereka, curhatan-curhatan mereka. Dan mengasihi itu kadangkala membutuhkan pengorbanan, baik itu korban waktu, tenaga, pikiran, materi, atau kadang bahkan korban perasaan. Dan seringkali mengasihi itu mendatangkan sakit. Namun ingat, karena besar kasih Tuhan Yesus kepada manusia, Ia rela untuk menderita, sengsara, bahkan mati di atas kayu salib. Itu semua dilakukan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hal ketiga yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kita mengasihi musuh-musuh kita atau mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi keluarga, teman, sahabat itu adalah hal yang mudah. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita atau orang-orang yang sudah menyakiti kita? Ada beberapa cara yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, dan mengasihi orang yang telah mengecewakan kita, bahkan menyakiti kita atau mendatangkan kerugian bagi kita. Cara yang pertama yaitu mengasihi dengan tulus. Maksudnya menerima keadaan mereka apa adanya, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan bersikap demikian, maka kita bisa memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Seperti tertulis di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10. Mazmur 103 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Cara yang kedua yaitu menegur dengan kasih. Kalaupun kita menceritakan kesalahan seseorang kepada orang lain, hendaklah itu didasarkan pada keinginan agar orang lain tersebut turut menegur dengan kasih orang yang melakukan kesalahan, bukan turut membenci atau turut mempergunjingkan apa yang menjadi kesalahan orang tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yaitu di Matius 18 ayat yang ke-15. Cara yang ketiga yaitu dengan mendoakan dan tidak membalas. Allah sendiri telah menetapkan bahwa hak atas dendam dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang percaya tidak memiliki hak atas dendam dan pembalasan, seperti yang tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-35. Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-35 yang berfirman begini. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka sudah
dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Cara yang keempat yaitu tidak menghakimi, dan yang kelima adalah mengampuni. Kita tidak boleh bosan-bosannya untuk mengampuni. Kita harus terus-menerus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk melakukan itu semua. Tapi kalau mana kita berkomitmen untuk melakukan itu, maka kasih Allah yang telah kita terima yang akan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Hiduplah di dalam kasih, dan berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Ajar kami dan mampukan kami untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, hingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Untuk mengawali hari ini, kami mohon belas kasih, berkat dan tuntunan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menapai hari demi hari dan mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ikatlah lidah, bibir, hati, dan pikiran kami ya Bapa, sehingga apa yang timbul dalam hati dan pikiran kami, apa yang terucap dari lidah bibir kami, senantiasa berkenan kepadamu, dan hanya untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan semangat.